Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 yang berbahagia, mudah-mudahan kalian sehat semua, semangat dalam mengikuti pelajaran. Hari ini kita membahas tentang akhlak terpuji. Materi yang terakhir yaitu tentang khauf. Terpuji adalah akhlakul mamudah, akhlakul karimah yang harus dimiliki kita sebagai pelajar sekolah madrasah, nama baik madrasah, harusnya punya akhlak etika yang terpuji, yang baik. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini, sebelum kita menghadapi PTS yang akan datang, kita siapkan mental kita, ya, jasmani kita, rohani kita, ya, kita mengikuti PTS juga nanti dalam keadaan sehat, dalam keadaan mental kita yang kuat, supaya juga mendapatkan hasil yang terbaik. Apalagi nilai akidah, akhlak, seinginnya mendapatkan nilai yang paling bagus, ya, 95 lah maksimalnya. Sudah saya anggap bagus. Bagi kalian, PTS-nya kan di rumah, harusnya lebih baik, lebih bagus, dan lebih mandiri untuk belajarnya. Baik, yang materi yang terakhir di bab 3 ini tentang khauf. Khaufa ya khaufu khaufan, itu dalam lughatul arabiyah, yang berarti takut. Kalau menurut istilah, takutnya ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia, bukan kepada setan, bukan kepada jin, bukan kepada malaikat. Jadi kalau dengan makhluk Allah kita nggak perlu takut. Yang takut hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan takwa. Takwa itu sendiri kan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dalam perintah khauf dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah kamu diciptakan dengan baik, dan selalu berdoa kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rasa takut dan mengharap keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ada ciri-ciri khauf yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah merasa takut. Merasa takut kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian merasa amal baiknya belum tentu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kadang-kadang kita merasa kalau sudah berbuat baik kepada orang lain berarti amal baiknya sudah ada. Kalau kita merasa amal baik kita belum tentu diterima oleh Allah, kita terus-menerus akan beramal, ya, kepada orang lain. Jadi kita merasa amal kita ini belum apa-apanya. Jangan merasa, wah, sudah berkecukupan. Kita memberikan amal kepada beberapa orang, sudah merasa, wah, malas gue udah banyak nih, berarti nggak ngerjain gue nggak apa-apa. Nggak boleh begitu. Nah, makanya ciri-ciri orang yang khauf ini merasa berbuat amal belum ada apa-apanya. Kemudian kita juga harus berhati-hati dalam bersikap maupun berkata. Sikap yang baik, berkata-kata yang baik. Kan di dalam ayat Al-Quran juga ada kalimat qaulan karima, perkataan
yang baik. Jangan kita berkata-kata yang tidak baik. Masalahnya apa? Kalau kita sudah berkumpul dengan teman kita, kadang-kadang kita lupa berkata perkataan yang tidak baik. Kemudian ibadahnya semakin hari semakin baik. Jangan ibadah kita semakin hari semakin males. Ya contohnya sholat lah. Mentang kita tidak sekolah. Kalau sekolah kan memang ada kegiatan. Sholat duha bersama, baca Quran bersama, tadarus. Kemudian kita sholat zuhur nanti bersama. Tapi karena di rumah merasa males-malesan. Kalau jauh musola atau masjid dari rumah, kerjakan sholat berjamaah di rumah. Sholat berjamaah kan yang penting ada imam, ada makmum. Kecuali kamu sendiri, namanya munfarid itu. Sholat sendirian. Tapi berdua saja sudah dihitung jamaah. Karena sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat dibandingkan kamu sholat sendirian. Itu ciri-ciri sifat haub. Kemudian bagaimana cara-cara memiliki rasa haub, rasa takut itu bagaimana? Yang pertama, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum benar ibadah kita, ya kita tingkatkan lagi. Ya. Ya kita coba sholat berjamaah lah, sholat sehari semalam. Awalnya malam dah, maghrib dengan isya. Lanjutkan lagi subuh. Sekarang apalagi ada terus di rumah, zuhur asar, tambah lagi. Itu nggak jadi alasan lagi kalau kita kepingin memiliki rasa khauf, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga melupakan kebaikan yang telah dilakukan. Yang paling bagus mengingat-ingat dosa, jangan mengingat-ingat kebaikan. Kalau kita mengingat-ingat dosa, pasti kita akan mempunyai rasa khauf kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Tapi kalau kita sering mengingat-ingat pahala kita, kebaikan kita, malas kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Banyak buktinya sudah. Mudah-mudahan kalian nggak seperti itu. Ya, ingetin dosa dulu. Wah, gimana nih saya? Ya, saya sholatnya belum apa-apa. Tingkatkan lagi. Berarti ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak mengoreksi diri. Nah, muhasabah tuh ya, ingetin diri kita, introspeksi. Kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Yang boleh sombong hanya Allah. Wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah kita berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Yang sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai yang diciptakan, kita sebagai makhluk, nggak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berani berpikir, bersikap, bertindak karena Allah. Ini kita berpikir, bersikap kita, tindakan kita karena Allah, jangan karena perasaan kita. Jangan terlalu terbawa dengan emosi. Ini kadang-kadang yang salah ya. Yang harus kita tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Kalau perilaku haub contohnya banyak sekali. Di antaranya mungkin ada yang namanya Ahmad ya. Ahmad misalnya anak yang soleh dan punya akhlak yang mulia. Dia selalu melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu. Ketika pulang, jadi ajak oleh temannya untuk bermain bola. Ya biasa ya, seusia kita nih masih senang-senangnya main bola. Kalau menolak, tolaklah dengan halus. Maaf, saya mau sholat dulu. Maaf, saya mau membantu orang tua dulu. Nanti kalau sudah kerjakan semuanya, saya akan kembali lagi bermain. Itu kan namanya jawaban yang halus, bukan penolakan, bukan. Ya, kalau penolakan udah ngapain main, gue mau sholat, nggak boleh begitu. Kita jawab dengan sopan santun. Tetapi kalau temannya terus-menerus membujuk, ya, tetap kita harus mempertahankan
keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau mungkin kita membantu orang tua, ya tadi dengan menolak dengan secara halus. Karena si Ahmad ini sudah sadar betul akan kewajibannya melaksanakan sholat 5 waktu atau membantu orang tua. Walaupun memang gak ada yang tahu kalau sholat sih, temennya gue gak tahu. Yang tahu hanya Allah. Ya, tapi dia juga harus yakin dan gak boleh bohong. Ya. Kenapa? Karena Ahmad takut kalau dia bohong pun dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Bukan kita menolak, tapi kita mau berbohong dengan teman-teman, bukan. Kita tolak dengan halus karena memang kita takut kena Allah kalau kita nggak mengerjakan sholat 5 waktu, karena itu kewajiban. Kemudian apa sih dampak positif bersikap haus? Positifnya apa nih? Jelas kita akan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap rendah hati, ya. Beramal soleh karena Allah. Dapat juga menjaga kerutinan berbuat baik karena selalu mengharap ridho Allah. Tidak menganggap ringan dosa kecil yang dilakukan, karena dosa kecil jika sering kita jadikan itu dosa, lama-lama juga akan besar. Iya, meninggalkan sholat kan kecil, udah gitu tuh. Lama-lama numpuk jadi besar. Kita puasa juga yang perempuan nih. Kalau yang usianya sudah balik, ya. Kalau kamu sudah haid, sudah dapet, ada tamu yang datang, tamu yang tidak diundang datang, ya, keluar darah haid, ya itu sudah punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang namanya balik harus setiap kewajiban itu harus dikerjakan. Ya contohnya tadi sholat 5 waktu nggak boleh. Kalau misalnya lagi haid kan memang kalau perempuan mah boleh meninggalkan. Tetapi ketika dia tidak haid, wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau tidak diperintahkan, kalau tidak dijalankan, ia akan dosa. Ini yang perempuan juga nih, ya, bukan hanya laki-laki saja. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini akan bermanfaat. Pesan saya yang terakhir, karena kita juga menjelang PTS, ya, dibaca bukunya itu dari bab 1 sampai bab 3, ya, tuh, karena ada pilihan ganda dengan esai. Karena ini nilai ulangannya boleh dibawa pulang, nggak bisa mengerjakan di rumah, ya seharusnya nilainya bagus, ya. Yang penting kamu mengerjakannya dengan serius, sama seperti kamu mengerjakan dalam keadaan tatap muka. Mudah-mudahan semua dapat dimengerti, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.